Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you doing? Hopefully, you are all good and ready for our lessons today. In previous video, you already learned about electron configuration and quantum number. Today, I will explain more about this topic. But first of all, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya tentang bilangan kuantum, di mana bilangan kuantum menunjukkan kemungkinan posisi atau kebolehjadian letak elektron dalam suatu atom. Jika dianalogikan atau diibaratkan, bilangan kuantum itu seperti kode pos, di mana angka-angka pada kode pos akan menunjukkan provinsi, kabupaten, dan juga kecamatan di mana rumah kalian berada. Seperti itu pula lah bilangan kuantum menunjukkan kemungkinan di mana kita dapat menemukan elektron. Terdapat 4 bilangan kuantum. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama atau N, yang menunjukkan tingkat energi lintasan atom atau yang kita kenal dengan kulit atom. Kulit yang paling dekat dengan inti atom akan memiliki tingkat energi yang paling rendah, yang bernilai N sama dengan 1. Kulit berikutnya N sama dengan 2, berikutnya kulit ketiga, dan seterusnya. Yang kedua adalah bilangan kuantum azimut yang kita simbolkan L. Bilangan kuantum ini menunjukkan bentuk dari orbital atau menunjukkan di manakah elektron berada pada subkulit tertentu. Jadi di dalam kulit atom masih terdapat subkulit. Yang berikutnya akan kita kenal sebagai istilah orbital. Untuk mencari L dirumuskan dengan N dikurangi 1. Sehingga untuk kulit utama N sama dengan 1, maka dia akan memiliki subkulit dengan nilai 0. Subkulit ini diberi nama subkulit S. Untuk kulit atom kedua akan memiliki nilai L sama dengan 1. Subkulit 1 diberi nama subkulit P. Kulit yang memiliki subkulit 1, dia akan memiliki subkulit 0. Dengan kata lain, jika dia memiliki subkulit P, dia pasti akan memiliki subkulit S. Untuk kulit ketiga, akan memiliki subkulit sebesar 2, yang diberi simbol atau diberi nama subkulit D. Jika dia memiliki subkulit D, tentunya dia juga memiliki subkulit P dan subkulit S. Untuk kulit keempat, dia akan memiliki subkulit dengan nilai 3 yang diberi nama subkulit F. Jika dia memiliki subkulit F, otomatis dia akan memiliki subkulit D, P, dan S. Dan seterusnya. Berikutnya adalah bilangan kuantum magnetik yang disimbolkan M. Bilangan kuantum magnetik menunjukkan orientasi arah dari orbital. Yang dirumuskan M itu sama dengan min L hingga plus L. Jadi orbital ini ibarat kamar di mana kalau misalnya ibu analogikan, ini menunjukkan kamar di mana kalian tinggal atau tidur. Seperti itu, diibaratkan seperti itu. Sehingga orbital di sini digambarkan dengan kotak, di mana di dalam kotak ini akan berisi elektron.
Nah, tiap kamar akan diberi simbol. Oke, untuk kulit ke-1, dia tadi memiliki subkulit S, di mana S ini nilainya sama dengan 0. Sehingga orbitalnya hanya terdapat satu jenis, yaitu orbital 0. Tuh. Jadi subkulit S hanya memiliki satu orbital. Berikutnya, untuk subkulit L sama dengan 1 atau subkulit P, maka dia akan memiliki 3 buah orbital sesuai dengan rumusnya, yaitu tergantung nilai L. Karena L-nya sama dengan 1, maka orbitalnya dimulai dari orbital min 1, 0 hingga plus 1. Sehingga untuk subkulit P terdapat 3 buah orbital. Tentunya selain 3 buah orbital di subkulit P, dia memiliki 1 orbital di subkulit S. Berikutnya, untuk subkulit 2 yang kita kenal dengan subkulit D, maka dia akan memiliki 5 buah orbital yang dimulai dari orbital min 2, orbital min 1, 0, plus 1, hingga plus 2. Sehingga untuk subkulit D, dia memiliki 5 buah orbital. Untuk subkulit F, dengan nilai subkulit 3, maka dia akan memiliki 7 buah orbital yang dimulai dari min 3, min 2, min 1, hingga plus 3. Sehingga subkulit F total memiliki 7 buah orbital. Oke, jadi untuk kulit ke-1 total memiliki 1 buah orbital. Untuk kulit kedua, total memiliki 4 buah orbital di subkulit S dan P. Untuk kulit ketiga memiliki 9 buah orbital baik di kulit S, P, dan D. Untuk kulit keempat, total memiliki 16 orbital di subkulit S, P, D, dan F. Itulah yang dimaksud dengan bilangan kuantum orbital. Jadi bilangan kuantum itu ditunjukkan dengan simbol-simbol ini, ya. Jadi ini untuk memudahkan kalian membayangkan di manakah elektron itu kira-kira berada. Di kamar, kalau ibu analogikan, bisa dikatakan elektron itu kemungkinan ada di kamar nomor min 2, di kamar nomor min 1, dan seterusnya. Yang terakhir adalah bilangan kuantum spin S, yang menunjukkan arah rotasi elektron dalam orbital. Di mana dalam satu orbital maksimal hanya bisa diisi oleh 2 buah elektron. Karena elektron itu sama bermuatan negatif, maka untuk menghindari tolakan, arah rotasi harus berbeda. Ada yang bergerak searah jarum jam, digambarkan dengan panah ke atas, dan disimbolkan dengan plus setengah. Dan satu elektron lagi bergerak atau berotasi berlawanan arah jarum jam yang digambarkan dengan panah ke bawah dengan simbol min setengah. Sehingga jumlah maksimum elektron untuk subkulit S itu hanya berisi 2 elektron. Untuk subkulit P, karena dia punya 3 orbital, maka maksimal berisi 6 elektron. Untuk subkulit D dengan 5 buah orbital, maka dia maksimal terisi 10 elektron. Sedangkan F dengan 7 orbital, maka maksimal terisi 14 elektron.
Sekali lagi, S 2 elektron, P maksimal 6 elektron, D 10 elektron, F 14 elektron. Berikutnya, bagaimanakah susunan elektron dalam struktur atom? Itu bisa digambarkan kurang lebih seperti ini. Inti di tengah atom dikelilingi oleh kulit atom. Yang pertama adalah kulit K atau kulit N sama dengan 1, itu adalah kulit K. Kulit dengan tingkat energi paling rendah. Di dalam kulit ke-1 hanya terdapat satu subkulit, yaitu S, sehingga kita tulis di sini 1S, dan hanya memiliki satu orbital, yaitu orbital 0. Untuk kulit kedua atau kulit L terdiri dari dua subkulit, yaitu S dan P, di mana pada subkulit 2S terdapat satu orbital. Untuk subkulit 2P terdapat 3 buah orbital. 1, 2, 3. Untuk kulit ketiga atau M memiliki 3 buah subkulit. 3S, 3P, 3D. Di mana S mengandung 1 orbital, P 3 orbital, D 5 orbital. Dan seterusnya. Nah, bagaimanakah cara atau aturan pengisian konfigurasi elektron menurut teori mekanika kuantum? Ada 3 aturan yang perlu kalian pahami. Yang pertama adalah aturan Aufbau, yang menyatakan bahwa pengisian elektron harus dimulai dari orbital dengan tingkat energi yang paling rendah, yang digambarkan oleh Aufbau seperti gambar berikut ini. Jadi ini tidak perlu kalian hafalkan ya, cukup kalian tulis saja kembali. Untuk kulit 1 ada 1S, untuk kulit 2 ada 2S 2P, kulit ketiga SPD, kulit keempat 4S PDF. Untuk kulit 5 dan seterusnya, silakan kalian tulis dari S hingga F saja. Kemudian pengisian elektron harus sesuai dengan arah panah. Jadi subkulit 1S diisi dulu. Jika masih bisa diisi penuh, silakan diisi penuh. Tadi S itu maksimal 6 elektron. Setelah itu mengisi subkulit 2S, kemudian 2P, 3S, kemudian naik lagi 3P. Nah, setelah 3P, kita tidak mengisi subkulit 3D, tapi 4S terlebih dahulu. Karena ternyata 4S ini memiliki tingkat energi yang lebih rendah daripada 3D. 4S, kemudian 3D, 4P. Setelah 4P, kita mengisi 5S terlebih dahulu, karena 5S memiliki tingkat energi lebih rendah dari 4D. Dan begitu seterusnya. Yang berikutnya adalah aturan Hahn. Menunjukkan bagaimanakah cara mengisi elektron ke dalam orbital masing-masing. Contoh, saya memiliki orbital P yang terdiri dari 3 orbital, 3 kotak. Jika elektron hanya terdiri dari 2 elektron saja, maka isilah masing-masing orbital dengan 1 elektron terlebih dahulu. Jadi elektron pertama di orbital -1, elektron kedua di orbital 0. Jika orbital P terisi 3 elektron, maka elektron ketiga diletakkan di orbital +1. Jadi di sini ada 3 kotak ya. Berikutnya, jika orbital P berisi 4 elektron, maka elektron yang keempat kalian isikan pada orbital yang
pertama atau orbital -1, sehingga elektron di sini menjadi berpasangan dengan arah spin yang berlawanan, tidak boleh sama ya. Jika terdapat 5 elektron, maka 1 elektron lagi dibuat berpasangan di orbital ke-0 seperti ini. Untuk contoh pengisian yang salah, kalian perhatikan seperti ini. Jadi, jika ada 2 elektron, jangan diisi berpasangan terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh yang salah. Tapi elektron harus mengisi satu demi satu orbital yang kosong. Jika semua orbital sudah terisi, silahkan isi elektron secara berpasangan. Begitulah aturan Hahn. Berikutnya adalah asas Pauli yang menyatakan bahwa dalam satu orbital itu harus terisi 2 elektron dengan arah spin yang berlawanan. Ya, jika satu spin bernilai plus setengah, maka satu elektron yang lain bernilai min setengah, menunjukkan arah rotasinya. Ada yang berputar searah jarum jam dan berputar berlawanan arah jarum jam. Berikutnya adalah penulisan konfigurasi elektron menggunakan sistem gas mulia. Jadi, gas mulia terdiri dari unsur helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon dengan nomor atom masing-masing. Untuk helium memiliki konfigurasi elektron 1s2. Ingat bahwa nomor atom di sini menunjukkan jumlah elektron. Sehingga helium hanya memiliki 2 buah elektron yang kalian isikan pada subkulit 1s. Berikutnya adalah neon dengan 10 elektron. Maka konfigurasinya 2 elektron pertama pada 1s, kemudian 2 elektron berikutnya kalian isikan pada subkulit 2s, dan sisa elektron sebanyak 6 kalian tuliskan pada atau kalian isikan pada subkulit 2p. Sehingga jika kalian total jumlah elektron di sini 2 tambah 2 tambah 6 akan sama dengan 10 elektron. Sehingga neon itu konfigurasinya diawali dari 1s2 berakhir di 2p6. Begitu pula dengan gas mulia yang lain, misal argon. Sesuai dengan aturan Aufbau tadi, pengisiannya harus sesuai urutan yang tadi ya. Seperti, nah ini, urutan mengisinya harus seperti aturan Aufbau. Sehingga argon dimulai dari 1s2 berakhir di 3p6. Sehingga kalau kalian total semuanya ini akan sama dengan 18 elektron. Begitu seterusnya. Aturan berikutnya yaitu aturan penuh dan setengah penuh untuk subkulit D. Sebagai contoh adalah unsur kromium dengan nomor atom 24. Maka penulisan konfigurasi elektron kalian tidak perlu menuliskan dari awal 1s, 2s, dan 3s, tapi silahkan kalian gunakan sistem gas mulia. Silahkan pilih gas mulia dengan nomor atom yang paling dekat dengan krom. Nah, karena krom 24, maka yang kita pilih adalah gas mulia argon. Argon memiliki konfigurasi elektron hingga 3p6. Maka, elektron berikutnya kalian isikan pada subkulit berikutnya, yaitu subkulit 4s2. 18 elektron ditambah 2 elektron, sudah 20.
Sisa 4 elektron kalian letakkan di subkulit berikutnya, yaitu 3D4. Nah, konfigurasi ini kurang stabil. D akan lebih stabil jika isi elektron berisi penuh 10 elektron atau setengah penuh, yaitu 5 elektron. Ingat, D tadi memiliki 5 buah orbital. Maksimal elektron yang bisa terisi di D adalah 10 elektron. Maka D akan lebih stabil jika isinya 10 atau 5. Maka konfigurasi ini akan lebih stabil jika 1 elektron di subkulit S tereksitasi atau loncat atau pindah lintasan ke subkulit D. Sehingga konfigurasinya adalah AR 4S1 3D5. Begitu pula dengan tembaga 29. Menggunakan penulisan gas mulia berarti argon 18, kemudian 4S2, sudah 20 elektron. Sisa elektron sebanyak 9 kalian letakkan di subkulit 3D. Karena D ini berisi 9 elektron, dia bersifat kurang stabil. Dia akan stabil jika terisi 10 elektron. Sehingga 1 elektron di 4S tereksitasi ke subkulit 3D. Sehingga AR 4S1 3D10 akan lebih stabil. Oke, berikut adalah soal yang Ibu tugaskan pada pertemuan sebelumnya. Tuliskan konfigurasi elektron beberapa unsur berikut ini, tentunya menggunakan prinsip mekanika kuantum. Berikut Ibu tunjukkan aturan Aufbau dan juga konfigurasi elektron untuk gas mulia. Kita gunakan sistem singkatan gas mulia ya, biar tidak terlalu panjang. Oke, unsur yang pertama adalah kalium dengan nomor atom 19 dan nomor massa 39. Maka pilihlah gas mulia yang memiliki nomor atom mendekati kalium. Maka kita pilih argon 18. Argon memiliki konfigurasi yang berakhir di 3p6. Maka setelah 3p6, kalian lanjutkan ke 4s. Sehingga konfigurasinya bisa Ibu gambarkan seperti ini. Argon 18 dilanjutkan dengan 4s1. Kenapa hanya 1? Karena memang ini argon sudah 18 elektron, sedangkan kalium itu 19 elektron, maka kita cukup tambahkan 1 elektron di subkulit 4s. Dengan sistem penulisan seperti ini, kalian tidak perlu menuliskan konfigurasi dari awal 1s2. Gitu ya. Berikutnya, germanium dengan nomor atom 32 dan nomor massa 73. Berarti germanium memiliki elektron sebesar 32. Kemudian silakan kalian pilih gas mulia yang memiliki nomor atom mendekati germanium. Tentunya kita tetap menggunakan argon 18. Kita tidak menggunakan Kr ya, karena Kr di sini sudah melewati nomor atom germanium. Sehingga konfigurasi germanium adalah Ar18, kemudian 4s2, ini sudah 20 elektron yang masuk. Setelah 4s kita isi 3d. 3d bisa diisi penuh 10, silakan diisi penuh. Kalian hitung dulu, 18 tambah 2, 20, tambah 10, 30. Maka sisa elektron sebanyak 2 kalian letakkan pada subkulit berikutnya, yaitu 4p2. Nah, penulisan untuk konfigurasi
Ada dua cara, bisa kalian tulis seperti ini sesuai dengan urutan pengisian menurut Aufbau, atau bisa kalian urutkan sesuai dengan letak kulit. Berarti kulit ketiga, kemudian kulit keempat, ya kan? Yang paling dekat itu adalah yang paling dekat dengan inti adalah S dulu, kemudian subkulit B. Jadi bisa diurutkan seperti ini. Keduanya adalah sama-sama benar. Yang penting kalian mengisikan elektron sesuai dengan urutan Aufbau. Berikutnya adalah tembaga. Nomor atom 29. Tetap kita menggunakan gas mulia argon dengan konfigurasi seperti ini. 18 tambah 2, 20 tambah 9, 29. Ingat, untuk subkulit D akan lebih stabil jika dia terisi penuh atau setengah penuh. D9 akan lebih stabil jika dia terisi 10 elektron. Karena itu, 1 elektron di subkulit S tereksitasi ke subkulit D. Sehingga beginilah konfigurasi yang lebih stabil. Berikutnya adalah emas dengan nomor atom 79. Ini adalah nomor atom yang relatif besar. Maka pilihlah nomor atom gas mulia yang mendekati, yaitu xenon. Maka konfigurasinya adalah xenon 54. Xenon di sini berakhir di 5P6. Maka elektron berikutnya silahkan diisi pada setelah 5P6 kita isi pada subkulit 6S. Sebanyak 2. Setelah terisi 6S, maka berikutnya kita mengisi subkulit 4F. F maksimal bisa terisi 14 elektron. Kemudian sisanya 9 elektron kalian letakkan pada subkulit 5D9. Jika diurutkan, bisa kalian tulis seperti ini. Xe 4F14, jadi urutkan sesuai kulitnya, kulit keempat, kulit kelima, dan kulit keenam. Boleh ditulis seperti ini. Namun, konfigurasi ini tidak stabil karena D-nya tidak penuh 10 elektron. Karena itu, 1 elektron di subkulit S yang harus tereksitasi ke subkulit D. Ya, jadi dari S ke D. Bukan dari F, ya. Jadi konfigurasi yang lebih stabil adalah seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk berikutnya, bagaimanakah menentukan konfigurasi elektron pada ion? Di video sebelumnya kalian sudah belajar apa itu senyawa ion. Contoh soal, tuliskan konfigurasi elektron pada ion-ion berikut ini. Yang pertama, ion K+ atau ion kalium dengan nomor atom 19. Kalian ingat kembali, jika unsur memiliki muatan positif, artinya dia sudah melepas elektron. Jika atom memiliki ion negatif, artinya atom tersebut menerima elektron. Plus di sini menyatakan bahwa kalium melepas 1 elektron. Maka bagaimanakah menuliskan konfigurasinya? Pertama, kalian tuliskan terlebih dahulu konfigurasi elektron untuk atom kalium dalam kondisi netral. Netral di sini maksudnya jumlah proton dan elektronnya sama-sama 19. Silakan kalian cari konfigurasinya seperti ini, 1s2 hingga berakhir di 4s1. Jika kita total semua, ini adalah 19 elektron. Misalnya kalian ingin menggunakan sistem gas mulia, dipersilahkan. Ya. Nah, bagaimanakah menentukan konfigurasi K+?
Elektron yang dilepas adalah elektron di kulit terluar, di kulit paling luar. Dalam hal ini adalah kulit keempat. Sehingga elektron yang dilepas adalah 1 elektron pada subkulit 4s. Sehingga konfigurasi ion kalium bisa digambarkan sebagai berikut. Jadi 4s melepas 1 elektron menyebabkan konfigurasi berakhir di 3p6 saja. Berikutnya adalah ion selenida Se2- dengan nomor atom 34. Maka pertama kalian harus menentukan konfigurasi elektron untuk atom netral selenium dengan elektron sebanyak 34. Diawali dari 1s2 berakhir di 4p4. Nah, bagaimanakah konfigurasi elektron untuk ion Se2-? Ingat, jika atom bermuatan negatif artinya dia sudah menerima 2 elektron yang lain. Maka bisa kita tuliskan konfigurasinya 1s2 hingga 4p6. Jadi yang awalnya elektron di kulit terluarnya adalah 4p4, hanya berisi 4 elektron. Setelah selenium menangkap 2 elektron, maka jumlah elektronnya menjadi 6. Ini untuk ion yang bermuatan negatif. Yang terakhir adalah ion besi 3+. Langkah pertama, tentukan terlebih dahulu konfigurasi atom besi. Dengan nomor atom 26, berarti dia memiliki 26 elektron, diawali dari 1s2 berakhir di 3d6. Ion Fe di sini bermuatan 3+, artinya dia melepas 3 buah elektron. Yang menjadi pertanyaan, elektron manakah yang akan lepas terlebih dahulu? Ingat, elektron yang lepas adalah elektron di kulit terluar. Dalam hal ini adalah kulit keempat yang berisi 2 elektron. Nah, karena Fe melepas 3 elektron, maka selain 2 elektron di subkulit S, maka 1 elektron di subkulit D juga harus dilepas. Sehingga konfigurasi elektronnya menjadi seperti ini. 3s1s2 hingga 3d5. Jadi dahulukan elektron di subkulit terluar. Di kulit dan subkulit terluar, yaitu 2 elektron dari 4s dan 1 elektron dari 3d. Semoga bisa dipahami. Untuk lebih memantapkan pemahaman kalian, silahkan kerjakan soal berikut ini. Tentukan konfigurasi elektron untuk ion-ion di bawah ini. Ada 3 buah ion, silakan kalian tulis di buku catatan Anda. Oke, untuk soal yang terakhir. Tentukan keempat bilangan kuantum untuk elektron terakhir unsur-unsur berikut ini. Saya tunjukkan dulu keempat bilangan kuantum untuk lebih memudahkan. Oke, soal yang pertama, tentukan keempat bilangan kuantum elektron terakhir untuk unsur kalium dengan nomor atom 19. Langkah pertama, seperti biasa kalian tulis konfigurasi elektronnya. Kemudian kalian lihat bahwa elektron terakhir
itu berada di 4s1. Inilah elektron terakhir berada. Maka kalian beri tanda. Kemudian dari sini kalian tentukan elektron ini berada di kulit keberapa. Sudah jelas, angka di sini menunjukkan bilangan kuantum utama, yaitu kulit keempat, N sama dengan 4. Kemudian S di sini menunjukkan subkulit atau L. Ingat, jika subkulitnya S, maka dia diberi nilai 0. Kemudian ada subkulit yang ketiga adalah subkulit magnetik. Karena nilai L-nya sama dengan 0, bilangan kuantum magnetik akan terdiri hanya satu orbital yang diberi nama orbital 0, gitu ya. Kemudian untuk menentukan bilangan kuantum spin, kalian harus mengisikan elektron ini ke dalam orbital. Karena di sini hanya ada satu elektron, maka letakkan elektron dengan arah panah ke atas. Sehingga nilai spin atau S-nya sama dengan plus setengah jika panahnya mengarah ke atas. Sehingga bisa disimpulkan keempat bilangan kuantum untuk elektron terakhir pada kalium adalah 4, 0, 0 plus setengah. Inilah yang dimaksud dengan bilangan kuantum untuk elektron terakhir yang menunjukkan di manakah letak elektron terakhir pada kalium. Unsur yang kedua adalah germanium dengan nomor atom 32 dengan konfigurasi sebagai berikut. Maka tentukan terlebih dahulu di manakah kalian terakhir mengisikan elektronnya. Nah, yaitu di 4p2. Disitulah terakhir kalian mengisi elektron. Maka dari 4p2 tentukanlah kulitnya. Sudah jelas ya, dia berada di kulit keempat dengan subkulit P. Ingat, subkulit P itu memiliki nilai L sama dengan 1. Ya, P sama dengan 1. Untuk bilangan kuantum magnetik itu tergantung dari nilai L. Karena L-nya 1, maka orbital akan dimulai dari min L hingga plus L, alias dari min 1, 0, dan plus 1. Jadi ada 3 orbital. Nah, di manakah elektron terakhir berada? Silahkan kalian isikan. Kebetulan di sini elektronnya hanya 2. Maka elektron pertama kalian letakkan di subkulit. Elektron pertama kalian isikan di orbital min 1. Elektron kedua kalian isikan di orbital berikutnya, yaitu orbital 0. Dengan kata lain, elektron terakhir berada pada orbital ke-0. Ya. Kemudian spinnya, karena dia terakhir ini mengarah ke atas, diberi nilai spin sama dengan plus setengah. Sehingga kesimpulannya bilangan kuantum untuk germanium adalah 4, 1, 0, dan plus setengah. Terakhir, unsur tembaga 29 dengan konfigurasi elektron sebagai berikut. 4s1, 3d, 10. Di manakah kalian terakhir mengisikan elektronnya? Yaitu pada 3d10. Ya, karena sesuai dengan aturan Aufbau, kalian mengisi 4s terlebih dahulu, baru 3d. Dari 3d10 ini kalian tentukan berarti dia berada
di kulit ketiga. Subkulitnya adalah subkulit D, di mana D itu diberi nilai L sama dengan 2. Karena L sama dengan 2, maka magnetiknya berawal dari min 2, min 1, 0, plus 1 hingga plus 2. Nah, di manakah elektron terakhir kalian isikan? Itu tergantung jumlah elektron yang ada. Karena di sini berisi 10 elektron, maka urutan pengisiannya harus sesuai dengan aturan Han tadi. Bahwa isilah elektron satu-satu terlebih dahulu di masing-masing orbital dengan arah spin ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Elektron berikutnya atau elektron ke-6 kalian letakkan dari awal lagi dengan arah spin yang berlawanan. 6, 7, 8, 9, 10. Disinilah elektron terakhir berada. Sehingga elektron terakhir berada di orbital sama dengan plus 2. Untuk arah spin, karena dia mengarah ke bawah, maka diberi nilai min setengah. Sehingga kesimpulannya bilangan kuantum untuk elektron terakhir pada tembaga adalah 3, 2, plus 2, dan min setengah. Beginilah cara menentukan keempat bilangan kuantum untuk elektron pada suatu atom. Untuk lebih menguatkan pemahaman kalian, silakan kalian coba tentukan keempat bilangan kuantum elektron terakhir untuk unsur-unsur berikut ini. Silahkan kalian tuliskan di buku catatan kalian. Setelah itu silahkan kalian upload di e-learning di KI 3. Ibu kasih waktu selama 1 minggu. If you have a question, you can send me a message in a WhatsApp, ya. Bisa langsung kirim WA, atau jika ingin video call, silakan akan Ibu jelaskan kembali. That's it, lesson for today. Hopefully you can understand our lesson very well, and hopefully you always in a good condition, keep healthy, and keep your spirit. Before we end our lessons, let's say Hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.